Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para asatid, para alim ulama, wabil khusus pemimpin pondok pesantren daripada Tarbiyatul Wildan Nihayatul Amal Hubbul Quran Sumedang, Al-Ustaz Muhammad Syahid Mubarak, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan juga para staf guru-guru yang lainnya maupun ustaz atau ustazahnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan juga orang tua daripada santri dan santrinya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita kumpul di tempat yang mulia dalam acara yang mulia, yaitu tasyakuran khatmul Quran bil hifzi 30 juz dan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ini dua acara yang digabung, yang tentunya ada sangkut pautnya, tidak berpaling dan juga tidak terbalik, pasti ada hubungannya. Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga menunjukkan kemuliaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan dan kita pikirkan betapa mulianya kita umatnya Nabi Muhammad SAW tatkala berkat Al-Quran. Al-Quran kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril jadi paling afdolnya malaikat. Turun kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada Rasulullah SAW, paling afdolnya Nabi. Dan disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, paling afdolnya umat. Kita alhamdulillah menjadi paling afdolnya umat di muka bumi ini. Turun Al-Quran di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Ini semua berkat Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya pondok pesantren seperti ini. Menghafal Al-Quran keberuntungan yang sangat istimewa. Menghafalkan Al-Quran sebagaimana yang sudah kita lihat tadi wisudahnya, Masya Allah, mengharukan dan benar-benar membawa keberuntungan bagi orang yang kesehariannya setiap harinya hidup dalam Al-Quran. Beruntung banget, pahalanya berlibu-libu pahala, ratusan pahala. Kita yang baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, Al-Quran fabikulli harfin hasanah, setiap satu huruf yang ada pada Al-Quran itu ada kebaikan, ada pahalanya, dan lipat gandakan lagi 10 kebaikan. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harf, bal alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Akan tetapi setiap satu hurufnya ada pahala 10 kali lipat. Alif, kita nyebut alif lam mim, ya. Satu huruf alif ada 10 pahala.
Yang kedua, lamnya ada 10 pahala. Yang mimnya ada 10 pahala, itu udah 30 pahala. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran semuanya full? Yang dalam riwayat ada yang menyatakan sekitar 300.000 lebih hurufnya Al-Quran, bahkan sampai 350.000 lebih hurufnya Al-Quran, dikalikan 10 kali lipat. Berapa itu pahalanya? Banyak. Istimewa pahala dalam Al-Quran. Tambah lagi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhususian umat Nabi kita Muhammad SAW yang istimewa ini, ya, banyak sekali Allah kasih untuk Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam kitab Sabilul Ibtikar dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tatkala Al-Imam Al-Wahab bin Munabbih menyatakan Nabi Allah Musa alaihissalam membaca tulisan di Lauhul Mahfuz. Dibaca sama Nabi Allah Musa alaihissalam tulisan di Lauhul Mahfuz tentang keutamaan-keutamaan umat. Tertulis umat yang setiap harinya melakukan satu amal baik, umat yang setiap harinya melakukan sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Musa nanya sama Allah, ya Rabb, umat siapa mereka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca lagi sama Nabi Musa, umat yang setahun sekali melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setelah puasa di bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ya Rabb, kata Nabi Musa, umat siapa mereka? Jadikan mereka untuk umatku. Nabi Musa kepengen khususnya tersebut ada pada umatnya. Tapi kata Allah SWT, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad, mereka untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang setiap kali melakukan satu amal baik dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, bahkan tidak terhitung. Umat siapa mereka ya Rabb? Jadikan mereka umatku, kata Nabi Musa. Kata Allah SWT, tidak wahai Musa, hum ummatu Ahmad, mereka untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini khususiyah yang begitu banyak ada pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Pada akhirnya Nabi Allah Musa bilang, ya Rabb, kalau ini semua untuk umatnya Nabi Muhammad, maka jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena khususiyah tersebut. Tambah lagi khususiyah dalam Al-Quran, tambah lagi pahala yang berlipat ganda. Nabi kita Muhammad SAW menjadikan umatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan berlipat-lipat pahala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kelipatan tersebut tergantung dengan tempat ataupun waktu. Beda orang yang ngaji di rumah, baca Al-Quran di rumah, sama yang ngajinya di masjid, pahalanya beda. Ini ada cuma hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Beda orang yang ngajinya di masjid sama Masjidil Aqsa Palestina. Karena udah janji Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang ibadah di Masjidil Aqsa, pahalanya 500 kali lipat. Yang tadinya kita baca satu huruf ayat Al-Quran, alif lam mim, alifnya 10, dikalikan masuk Masjidil Aqsa, baca kali 500. Coba hitung aja sendiri kan. Beda lagi di Masjidil Aqsa sama di Masjidil Haram Madinah, 1000 kali lipat janjinya Nabi kita Muhammad SAW. Satu huruf baca ayat Al-Quran, satu huruf Al-Quran yang kita baca dikali lipat daripada 1000 kali lipat. Beda lagi di Haram Mekah, Masjidil Haram Mekah, dilipat gandanya 100.000 kali lipat. Nah, ini keberuntungan untuk umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran di Masjidil Haram Mekah, pahala yang kita dapat. Ini istimewa banget. Belum lagi, itu baru masalah tempat. Tambah lagi perbedaan pahala, kelipatan pahala kalau masalah waktu. Beda orang yang melakukan amal soleh ataupun ngaji di hari biasa sama hari Jumat, ada kelipatan khusus. Beda lagi orang yang ngaji di bulan haramnya Allah, di malam lebaran, di malam nisfu Sya'ban, ada kelipatan khusus. Beda lagi ngaji Al-Quran di malam Ramadan, di hari Ramadan, di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda lagi.
Beda lagi yang ngaji Al-Quran di bulan Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, pahalanya berlipat-lipat ganda lagi. Dan beruntung, sangat beruntung bagi dia yang melakukan amal tersebut, ngaji ibadat di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram Mekkah, tambah berlipat ganda lagi pahalanya. Mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Masjidil Haram semua, amin. Alhamdulillah, inilah khususiah kita bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, mendapat khususiah yang begitu istimewa, dan ini nikmat yang paling besar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini nikmat dari Allah yang paling besar. Bukan nikmat yang paling besar dapat duit banyak, harta banyak, enggak. Tapi jadi umat Nabi Muhammad SAW, nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena khususiah tersebut semua ada pada umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa kita usahakan, tanpa kita inginkan, tanpa kita upayakan, Allah jadikan kita lahir jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, pasti Allah sudah lahirin kita di zaman Fir'aun. Tapi karena kita, Allah SWT kasih pada kita, kita lahir di zaman jadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Ya, kita dianjurkan sering membaca Al-Qur'an, khususnya para santri di sini, mau santrinya, santriwatinya juga yang sering mengulang-ulang hafal Al-Qur'an tersebut, beruntung, sangat istimewa. Ya, dia ngapalnya udah berhari-hari, ya, setiap hari dibaca, diulang lagi. Alhamdulillah, semuanya itu dalam keadaan nikmat. Pastinya, tentunya ngapal Al-Quran itu orang yang beruntung, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya ketika melakukan amal ibadah tersebut, godaannya banyak, gangguannya banyak, ya. Alhamdulillah, ngapal Al-Quran tersebut memang anugerahnya besar. Pasti yang anugerahnya besar, gangguannya banyak. Biasanya nih orang ngapal Al-Quran, ketika ngapal Al-Quran nanti masuk pikiran macam-macam, pikiran sibuk sinilah, pikiran itulah, dan juga dari juz awal sampai pertengahan itu biasanya ngerasa kesulitan itu, gangguan banyak itu ketika di atas juz 20. Mungkin ustaz-ustaz yang ini lebih tahu lah, juz 20 ke atas, juz 27 itu udah mulai sumpah tuh, ya, mau ngelanjutin Al-Quran. Itu godaan setannya Masya Allah banyak banget. Karena kenapa? Setan berusaha untuk menggagalin dan nggak selesai Al-Quran. Alhamdulillah, kita sendiri juga pernah ngapal Al-Quran selama 4 tahun, ya, di waktu di Hadramut sana, di Yaman. Saya alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT sempat ngapal Al-Quran selama 4 tahun, dan alhamdulillah berjalan lancar, ya, menghafal dia itu mengalami kesulitan dalam segi ngapal, tapi alhamdulillah selalu disupport, selalu dibantu oleh ayah saya sendiri. Ketika lagi ngapal sudah nggak kuat lagi, kabarin orang tua, ayah gimana ini sudah sumpah ngapal kayak begini, apa nasihat dari orang tua, terus lagi menghafal, Rasulullah makin sayang, Rasulullah makin cinta, perbanyak sholawat, dimudahkan oleh Allah. Dan di situ kita alhamdulillah sholawat terus. Yang tadinya ngapal Al-Quran susah, makin lama keasah, akhirnya makin mudah. Jujur ini waktu kita mulai pertama ngapal Al-Quran, awal-awal ngapal itu mau satu kaca aja bisa sejam lebih. Mau satu kaca bisa sampai sejam lebih. Capek, sumpah, tapi terus. Setelah dari situ udah beberapa juz dapat, alhamdulillah 10, 15, ya, makin lama makin berkurang. Sekarang sampai 15 menit, alhamdulillah satu kaca bisa selesai hafal. Ya. Tentunya berkat doa dari orang tua, berkat doa dari guru, dan waktu ngapalnya dan lain sebagainya itu perlu diatur. Ya, perlu diatur dengan rapi. Alhamdulillah di sini sudah ada bukti-buktinya semua, hasil daripada penghafal Al-Quran itu. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua. Hatinya Allah jaga, keburukan tersebut Allah jaga semuanya, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah Al-Quran yang wajib kita baca, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita muliakan. Al-Quran, karena Allah mengagungkan, Nabi kita Muhammad SAW mengagungkan Al-Quran. Zikir yang paling mulia adalah baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran karena menunjukkan kedudukan kita di hari kiamat kelak.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu hal yang mudah. Bahkan pernah dapat cerita terjadi di daerah Garut, mungkin nggak jauh dari sini ya. Daerah Garut sini ada teman kita lagi jalan, ketemu ada ibu-ibu jual makanan, jual jajanan pasar gitu ya. Beli sambil ngobrol nanya-nanya. Akhirnya ibu tersebut bilang sama yang beli ini, karena mungkin basicnya kelihatan agama, rapi, pakai baju, kopian dan sebagainya, tanya, "Bapak kalau seminggu khataman Al-Quran berapa kali?" Seminggu ya, seminggu ditanya khataman Al-Quran berapa kali gitu. Sebulan ditanya khataman Al-Quran berapa kali. Waduh, bingung juga jawabnya nih ya. Kamu sibuk kan. Akhirnya ditanya balik, "Kalau ibu emang berapa?" "Ya alhamdulillah kalau sebulan saya bisa sampai 4-5 kali." Ini ibu-ibu dengan kesibukannya jualan dan juga gorengnya dan juga nyiapin makanan tersebut buat dia jualan, tapi tetap sempat baca Al-Quran. Gimana ibu kok bisa baca sesempat gitu? Ya Al-Quran kan, ini alasannya istimewa lagi. Al-Quran kan tulisannya, bacanya emang itu-itu aja udah, tinggal ulang-ulang aja terus. Nggak kayak koran, baca hari ini besok udah ganti lagi kalimatnya. Al-Quran gitu-gitu aja. Orang yang rajin Al-Quran lama-lama cepat hafal juga. Baca aja terus lama-lama hafal. Nah inilah keistimewaan Al-Quran. Jadi kita mendapat pelajaran buat diri kita semua. Orang yang sesibuk kayak begitu tetap nggak tinggal sama Al-Quran. Tetap ada waktu untuk mengkaji Al-Quran. Bahkan rumah yang dihidupin dengan Al-Quran itu bercahaya rumah tersebut. Ada orang, Masya Allah, penghafal Al-Quran, ketemu di kota Mekah sama orang, ketemu, akhirnya kenalan, ngobrol-ngobrol biasa, akhirnya iseng nanya, "Kamu hafal Al-Quran?" "Alhamdulillah saya hafal Al-Quran." Ditanya balik lagi, "Kamu hafal Al-Quran?" "Alhamdulillah saya hafal Al-Quran." Kata orang tersebut, ini orang Afrika yang bilang, "Alhamdulillah saya hafal Al-Quran." Kata orang tersebut, "Alhamdulillah saya hafal Al-Quran, istri saya juga hafal Al-Quran." "Alhamdulillah saya hafal Al-Quran, istri saya hafal Al-Quran, anak-anak saya hafal Al-Quran semua." Alhamdulillah beruntung banget keluarganya ini. Anaknya berapa? Anaknya sekitar 12. Masya Allah, keluarga Al-Quran banget. Bahkan kata beliau, "Anak saya yang masih belum bisa baca tapi hafal Al-Quran." "Kok bisa?" "Belum bisa baca Al-Quran tapi udah hafal Al-Quran." "Gimana cara bisa?" "Karena lingkungannya Al-Quran. Mau nemuin abah lagi ngaji, mau nemuin ibu lagi ngaji, kakaknya lagi pada ngaji, saut-sautan ayat Al-Quran, gimana nggak sering bisa kedengar terus, lama-lama hafal ya. Ini pendengaran, kalau kita sering-sering terus dengar, lama-lama hafal. Suka nggak suka hafal. Kalau kita, misalnya tetangga kita nih ya, misalnya tiap hari dia putar lagu dangdut terus, misal ya, tiap hari putar lagu dangdut terus, kita nggak demen sama lagu dangdut, cuman kedengar aja terus tiap hari ya, tiap hari lagunya itu aja udah kedengar terus tiap hari, hafal nggak sengaja ya. Nah ini Al-Quran kalau kita hidupkan di rumah, insya Allah ya, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, semuanya bisa menghafal Al-Quran kalau kita hidupkan di keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia. Menghafal Al-Quran itu mulia. Sedih kalau kita jauh dari Al-Quran. Jangan sampai jauh sama Al-Quran ya. Pernah terjadi seketika ada orang ustadz soleh, orang Masya Allah gitu, punya ilmu, punya basic ilmu, bikin pengajian di suatu daerah. Bikin pengajian, ketika bikin pengajian, masyarakat banyak yang suka. "Oh enak nih ustadznya, ngajarnya enak nih, ngajinya enak." Hadirlah pengajian tersebut, makin banyak yang hadir masyarakat tersebut ya. Akhirnya kumpullah masyarakat tersebut, bikin usulan sama ustadz, "Ya ustadz, bagaimana kalau kita bikin pengajian ini rutin dan kita bikin pindah-pindah tempat, mampir-mampir ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah itu, ganti-gantian." Kata ustadz, "Boleh aja." Lalu kita buat, diatur dan jadwal. Di antara satu rumah tersebut ada orang ya, yang agak kurang setuju sama pengajian.
agak kurang setuju sama nih Ustaz ya. Tapi karena yang lainnya pada setuju semua, ya mau nggak mau ikut. Kalau ngebantah, ketahuan banget nggak baiknya nanti, ya udahlah ikutin aja deh. Pas subhanallah, giliran di rumah orang yang nggak suka Ustadz ini, udahlah tetap dijalanin pengajian semuanya itu semua. Pengajian dimulai, kajian kitab semua baca, semua selesai semua, pulang bubar. Ya. Ustadznya pun masih ada di situ. Singkat cerita, rupanya tuan rumah ini ada naruh duit, posisi duitnya itu dibungkus dekat samping ustadznya, Akhirnya ketika ustadz itu pulang, duitnya hilang, nggak ada. Waduh, kemana nih duit? Kayaknya nih dibawa sama ustadz nih. Ustadznya kurang ajar, rupanya sok-sok ngajar maling juga dia, suuzon dia. Wah, mulai sekarang saya nggak percaya lagi sama tuh ustadz. Pengajian terus berjalan, besok di rumah bulan, gua nggak mau hadir lagi. Saya nggak bakal hadir lagi pengajian ustadz itu, maling ustadz itu. Kalau dia mau langsung nyuruh tuh ustadz hartanya mana, duitnya mana, itu takut juga dia. Masyarakat yang lain pada pro semua sama ustadz. Akhirnya ya udah dicuekin aja begitu, dan nggak mau hadir lagi. Sampai pada giliran balik lagi ke rumah itu, ke rumah orang itu lagi. Akhirnya tetap pengajian berjalan, walaupun hatinya nggak ikhlas tadi. Ya, pengajian tetap berjalan. Selesai pengajian, ini yang punya rumah memberanikan diri, Ustadz ngerasa gak kalau saya ini udah nggak ini banget sama Ustadz? Saya udah jarang hadir pengajiannya Ustadz, ya, majlis-majlisnya Ustadz di sana kemari saya nggak pernah ikut hadir. Oh iya, saya lihat kamu nggak pernah hadir lagi dalam majlis-majlis kita. Kenapa? Iya Pak Ustadz. Ustadz ingat gak yang pertama kali di sini? Dulu saya tuh ada duit di sini, tapi pas Ustadz pergi duitnya itu juga hilang. Ustadz ngambil duitnya. Ditanya sama Ustadz, emang duitnya nggak ketemu? Ya nggak ketemu lah. Orang Ustadz yang ngambil kan? Ya Allah, Ustadznya sedih di situ. Ustadznya sedih, nangis. Kata tuan rumah tersebut, no, tuh kan ngaku kan, mulai nangis, nyesel sekarang. Kata Ustadz tersebut, duitnya ada, nggak kemana-mana. Mana nggak ada duitnya? Duitnya ada, nggak kemana-mana. Duitnya itu saya taruh di bawah Al-Quran di rumah kamu ini. Saya amanin, takut sembarangan naruh nanti diambil orang lain. Ya saya taruh di bawah Al-Quran. Ya Allah, coba cek itu ada. Dan terus kenapa Ustaz nangis? Saya ini nangis sedih prihatin melihat kamu dan keluargamu. Andai kata kalau kamu rajin baca Al-Quran, pasti ketemu tuh duit. Ini udah sekitar hampir 2 bulan, duit itu ada di bawah Al-Quran. Berarti kamu ke Al-Quran nggak pernah diambil, nggak pernah diangkat, nggak pernah dibaca. Inilah kesedihannya tersebut. Pak, artinya duitnya itu memang ada, cuman berarti ini keluarga jarang baca Al-Quran, jarang ngaji Al-Quran. Kalau dia ngaji diambil Al-Quran tersebut, pasti ketemu tuh duitnya ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Al-Quran yang sangat istimewa. Hendaknya kita selalu membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kalau kita lihat salafun soleh, mereka habis-habisan waktunya mereka sama Al-Quran, gak pernah lepas. Ngaji terus nggak pernah lepas. Malam Ramadan habis-habisan. Al-Imam Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar, beliau setiap malam, kerjaannya beliau setiap malam sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Cuma 2 rakaat, nggak banyak-banyak. Tapi rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca surat awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 90.000 kali. Selesai sholat, azan subuh. Ini hampir tiap malam dilakuin sama beliau. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka macam-macam. Ada yang ngaji sehari hatam, ada yang ngaji seminggu hatam. Bahkan yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, saya punya guru ada di Kota Tarim, sehari hatam di Al-Quran. Kok bisa? Allah kasih keberkahan waktu buat orang tersebut. Allah kasih waktu, keberkahan waktu pada orang-orang tersebut. Dan banyak, bahkan yang saya lihat sendiri di bulan Ramadan, orang banyak-banyak berusaha siap menghatamkan Al-Quran,
Bahkan yang saya lihat sendiri, orang tua saya, Habib Nagib, beliau setiap bulan Ramadan dengan penuh kesibukan waktunya beliau ngajar dan lain sebagainya, tapi tetap diusahakan 2 hari khatam Al-Quran baca. Inilah, nggak mau rugi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau usahakan untuk penuh dalam mengkaji Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salafun saleh begitu juga. Banyak mereka yang sehari Al-Quran, 1 kali khatam Al-Quran. Bahkan diriwayatkan mereka Al-Habib Abdurrahman Al-Segaf sehari bisa 4 kali khatam Al-Quran. Berkah waktunya. Kita aja mungkin bisa ngerasa nih sendiri, waktu yang dulu kita masih kecil sama sekarang, cepetan mana waktunya. Banyak ngerasa, oh sekarang waktunya Masya Allah nggak terasa lebih cepat. Beda dulu lebih lambat lagi. Jadi mereka punya waktu yang banyak untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu bisa membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Tambah lagi sekarang di bulan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, berapa banyak hadis-hadis tentang Al-Quran, tentang ayat Al-Quran, baca surat ini, istimewaan surat ini dan ini, semua banyak yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Semua keagungan yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian untuk membicarakan tentang Maulid Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah peringatan yang sangat istimewa, gembira, senang atas hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Gembiraan, hanya kita gembira dengan Nabi Muhammad SAW, hal tersebut nggak perlu pakai dalil. Hal tersebut nggak perlu pakai dalil. Kenapa? Karena senang. Senang apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Kita senang sama Nabi Muhammad SAW, nggak perlu dalil. Jadi nggak perlu nanya, oh Maulid dalilnya apa? Enggak ada. Emang pengen senang aja. Ketika lahir, ingat lahir Nabi Muhammad SAW, kita senang. Lah kita ulang tahun aja buat kue itu lain sebagainya, senang. Ulang tahun. Apa kita langsung, oh jangan senang dulu ulang tahun? Nggak boleh, lihat dalilnya dulu, cari dalil dulu. Boleh apa enggak? Atau andai kata kita lagi butuh duit, lagi butuh duit, nggak punya duit sama sekali. Tiba-tiba ada orang baik ngasih kita duit. Nggak banyak duitnya, misalnya 4M lah gitu, misalnya nggak banyak. Terus kita mau senang, boleh apa enggak? Gembira itu boleh apa enggak? Boleh. Apa jangan? Oh jangan senang dulu, jangan. Lihat dulu dalilnya, ada nggak? Boleh nggak kayak begini? Ya repot ya begitu. Gembira udah senang. Ya. Nah ini kita dalam hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW gembira, senang atas peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau manusia yang agung, manusia yang mulia. Karena khuluqul Quran Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ketika seseorang bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana Rasulullah SAW?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Kata Sayyidah Aisyah, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran. Akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, semua apa yang ada pada Al-Quran itulah. Di dalam Al-Quran diperintahkan amal baik dilakukan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran jangan mencaci maki, Rasulullah nggak caci maki. Di Al-Quran jangan tajasus, memata-mati orang, Rasulullah nggak mata-mati orang. Di Al-Quran jangan ghibah, Rasulullah nggak pernah ghibah. Semua akhlak adab yang ada pada Al-Quran diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebagai penutup, saya pernah ketemu salah satu orang soleh di Kota Tarim dan memberi nasihat kepada saya. Beliau menyatakan apa? Iqra'ul Quran ya waladi. Wahai anakku, coba ente baca Al-Quran seumur hidup itu 4 kali khatam. Maksudnya 4 kali khatam gimana? Cuma 4 kali doang? Enggak. 4 kali khatam, 4 kali cara. Cara yang pertama, khataman yang seminggu sekali. Itu gimana? Itu seperti kita menghatamin Al-Quran kalau di dalam masjid, baca yang pakai halakoh. Terus berjalan tersebut ikut yang kayak begitu. Seminggu kelar khatam. Ya. Bahkan kalau kita lihat sendiri di masjid-masjid di Kota Tarim sana di Yaman, ya, mereka ada yang di bulan Ramadan malam tersebut, ya mungkin pembacaan 3 jam, 4 hari kelar, 4 hari khatam. Nah, ini khatam yang pertama ikut dalam halaqah Al-Quran. Khatam yang kedua baca Al-Quran dengan secara rapih, dengan tajwidnya, ya, dengan makharijul hurufnya yang rapih, tajwidnya itu usahakan pelan-pelan bacanya, nggak cepat-cepat. Ya. Setiap sebulan sekali baca kayak begitu. Dan yang ketiga, baca Al-Quran setahun sekali. Khatam dengan apa? Dengan maknanya, pahami maknanya. Ya.
baca surat ini pahami maknanya, baca surat ini pahami maknanya, setahun sekali kayak begitu. Dan yang keempat adalah seumur hidup sekali. Khatam dengan apa? Tidak melewatkan satu ayat, melainkan sudah dia bisa amalin daripada ayat tersebut sampai selesai Qul a'udzu birabbin nas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkatnya Quran segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dengan berkatnya Al-Quran dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya Al-Quran kita makin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran beruntung dan lebih beruntung lagi mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya bareng Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.